Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan Sukisno Gigi Channel. Yang kali ini kita ingin berbagi atau mengajak teman-teman sekalian berziarah ke makam para wali Allah di wilayah timur, yaitu di daerah Jawa Timur. Yuk kita ikuti seperti apa perjalanan kami bersama rombongan ini. Teman-teman, saat ini waktu menunjukkan pukul 3:03 dan kami bersama rombongan dari Desa Tokawi, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Kita bersama rombongan Bangser Desa Tokawi yang dipimpin langsung oleh Ketua Bangser Ranting Kecamatan Nawangan. Ya, sekarang kita sedang menuju ke makam Sunan Derajat. Nah, seperti ini jalan yang kita tempuh dari pangkalan bis yang tadi berhenti. Kita menuju ke makam Sunan Derajat harus melalui beberapa lorong ya. Nah, ini tampak lorong-lorong yang konstruksinya masih asli, dibuat dari kayu jati. Dan mohon maaf apabila hasil rekam gambar saya kurang jelas karena waktunya masih terlalu pagi. Dan teman-teman, kita sudah sampai di area makam Sunan Derajat. Ini masih berada di bawah ya, masih berada di bawah. Nah, mungkin yang tampak ini adalah makam-makam kalau enggak para santri, mungkin para pengikut Kanjeng Sunan Derajat pada kala itu. Teman-teman, kita memang menempuh jalan dari pangkalan bus sampai di area makam Sunan Derajat ini kurang lebih 500 meter. Naik tangga dan mulai lorong-lorong yang unik dan pokoknya sangat menyenangkan sekali. Nah, disinilah makam Sunan Derajat berada di dalam gedung ini. Dan di sini sudah ada para peziarah yang datang lebih dulu ya, nggak tahu rombongan dari mana. Coba nanti kita tanya. Sepertinya ini rombongan dari Jawa Tengah ini ya. Kalau nggak salah di daerah Sukabumi ya. Nah, kita berada di Serambi makam Sunan Derajat. Para peziarah yang datang lebih dulu sudah melakukan tahlil dan berdoa untuk Kanjeng Sunan Derajat di sini. Semua para peziarah tampak sangat kusuk dan dengan tulus benar-benar memanjatkan puji doa kepada Allah SWT untuk Kanjeng Sunan Derajat dengan harapan mereka semua mendapat berkah. Ini suasana di dalam makam Kanjeng Sunan Derajat, di mana di sini juga disediakan banyak-banyak buku untuk dibaca. Nah, ini tampak dari dalam, di luar, di Serambi tadi masih padat para peziarah yang sedang melangsungkan acara ritualnya. Ya, rombongan kami sudah selesai melaksanakan ziarah. Sekarang kita menuju keluar dan ini adalah silsilah dari Sunan Derajat sampai anak turun cucunya seperti ini. Seperti biasa, setiap makam para wali Sunan pasti ada air berkah ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, kita harus meminum atau membasuh muka dengan air ini agar kita mendapat berkah. Ini nanti kita akan melanjutkan perjalanan ke makam-makam Sunan yang lain. Tetap bersama kami.
Ya, kita dengar suara dan subuh. Kita sekalian melaksanakan sholat subuh di masjid bersama-sama berjamaah. الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Adzan subuh sudah terdengar, nih para rombongan sedang menunggu antri untuk ambil air wudhu dan nantinya akan segera masuk masjidnya. Ini adalah makam-makam kuno yang masih dengan nisan kayu ya, yang di dalam ini dengan nisan kayu. Nah itulah Masjid Sunan Derajat yang masih seperti panggung, sepertinya asli. Suasana ini masih pagi tapi rembulan masih tampak karena ini menjelang bulan purnama ya. Ya, rombongan sudah mulai masuk ke masjid ingin melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini rombongan dari Banser Kecamatan Lawangan beserta warga masyarakat di Satokawi, Kecamatan Lawangan, Kabupaten Pacet dan sekitarnya tentunya. Nah, setelah sholat subuh kita sekarang berada di depan museum dan akan melanjutkan perjalanan ke makam Sunan Giri dan nanti sekalian ke makam Syekh Maulana Malik Ibrahim yang juga di Gresik. Dan sekarang kita menuju ke armada untuk melanjutkan perjalanan. Suasana masih gelap. Nah, sekarang kita sudah bersiap di dalam bus untuk melanjutkan perjalanan ke Kota Gresik. Nah, inilah perjalanan kita di pagi ini untuk menuju ke Kota Gresik. Kita sudah mulai bisa mengambil gambar walaupun masih remang-remang ya, karena suasana masih terlalu pagi. Mudah-mudahan ini juga ada manfaat untuk teman-teman yang belum pernah kesini dan menjadi referensi. Siapa tahu nanti ada teman-teman yang berkeinginan sama seperti kita. Ya teman-teman, sekarang kita sudah berada di pintu masuk makam Sunan Giri di Kota Gresik. Mari kita masuki. Makam Sunan Giri. Seperti apa di sana, kita menaiki tangga, beberapa tangga ya. Dan disinilah saatnya kita mempunyai banyak peluang untuk berinfak karena di sini banyak kotak-kotak infak yang terpasang di mana-mana untuk memberi kesempatan para peziarah yang ingin menabung. Selain itu juga banyak ya secara personal yang meminta, nggak tahu ini memang sudah menjadi pekerjaan atau bagaimana. Kalau kita lihat memang visinya semua masih baik-baik saja, tapi apabila kita berkenan dan ikhlas untuk memberinya, ya itulah kita menabung amal pada mereka. Tapi kalau tidak, karena kita punya alasan dari masalah finansial, kalau nggak ngasih juga nggak apa-apa. Ini semua kita adalah menguji keikhlasan kita ya. Nah, kita sudah sampai di atas di sekitar makam Sunan Giri.
Nah, seperti inilah kondisi makam Sunan Giri. Banyak batu-batu nisan. Mungkin ini adalah merupakan makamnya para santri atau para kerabat dari Sunan Giri sendiri yang berada di sekitarnya. Karena di makamnya Sunan Giri sendiri yaitu ada pintu masuk naik ke atas. Nah, di depan makam atau di kanan kiri makam ini semuanya ada keterangan makam-makam siapa, namun saya tidak bisa membacakan. Yang jelas ini makamnya para penerus atau mungkin sahabat atau kerabat Sunan Giri pada kala itu. Nah, inilah teman-teman dari rombongan kami sudah keluar dari makam Sunan Giri yang pintunya memang sangat pendek, jadi kita setiap masuk atau keluar selalu merunduk. Inilah di kondisi di dalam ya, kondisi di dalam, dan ini makam yang berada di sisi kanan kiri daripada makamnya Sunan Giri. Nah, inilah makam Sunan Giri. Semoga kita semua mendapatkan berkah setelah berziarah di makam-makam wali Allah ini. Bukan kita meminta kekayaan atau meminta apapun, tetapi kita hanya ingin menambah keimanan kita, karena kita setelah melaksanakan ziarah ini tentu akan mendapatkan banyak manfaat, banyak mendapatkan banyak hikmah. Nah, sekarang kita sudah mulai meninggalkan makam Sunan Giri dan ini menuju keluar sambil kita menyaksikan nisan-nisan yang semuanya ini masih suatu kuburan kuno ya. Nah, ini jalan keluar, jalan menuju keluar. Nah, ini kita sudah selesai. Kita nggak perlu kaget kalau di sepanjang jalan ini banyak orang yang minta-minta. Kita kembali ke Dan orang minta-minta di sini kebanyakan memang Ramada. ya kebanyakan tidak memaksa, hanya menunggu kesadaran dari kita. Tapi ada juga yang setengah memaksa, jadi terkesan dia memaksa untuk memberi ya, seperti itu. Kalau yang berada di sini mungkin ini juga makam-makam yang generasi setelah para kerabat ataupun Sunan Giri yang bisa kita sebut makam-makam yang masih baru. Ya, beginilah teman-teman area pemakaman dari Sunan Giri Nawangan yang terjaga kebersihan dan lain sebagainya, sehingga setiap saat banyak pengunjung yang ingin berziarah, sehingga di area ini tidak pernah sepi. Dan disinilah tempat kita berbagi rezeki. Yang lain ngikut pada siapapun. Pak Kasun mantannya yang ikut, Pak BPD sekarang. Nih Pak BPD ini sekarang. Ini Pak Kaur nih. Di area makam Sunan Giri ini Pak Ustadz, yang merupakan juga wisata religi yang semuanya sudah dikemas demikian rupa. Jadi para pengunjung kalau masuknya bisa langsung menuju ke makam, tapi ketika keluar langsung kita diarahkan agar kita bisa melalui pada tempat-tempat yang mana para pedagang yang menjajakan dagangannya. Kita masuk ya, masuk ke pasar lah, boleh kita sebut pasar, karena memang banyak sekali pedagang-pedagang di sini. Beraneka macam yang diperdagangkan. Yang nggak pernah ketinggalan adalah kaos-kaos yang bertuliskan Sunan Giri dan souvenir-souvenir yang lain seperti tasbih, sejadah, mukena dan lain sebagainya, semuanya ada di sini. Memang sebenarnya kalau kita pas banyak uang sih, memang perlu ya kita membeli sesuatu di sini sebagai souvenir, sebagai kenang-kenangan, karena kita nggak tentu akan kesini setahun sekali, kan belum tentu. Ya, kita sudah sampai di luar pasar, karena bis kita berada di jauh dari sini, kita harus
naik ojek lagi. Jadi tadi dari pangkalan bis menuju ke sini naik ojek, sekarang pulang pun kita naik ojek. Nah inilah yang disebut di sini adalah tempatnya untuk berbagi rezeki. Jadi para tukang ojek juga mendapatkan rezeki. Ya, seperti ini. Jadi kalau kita mau kembali ke pool, ke tempat bis, kita naik ojek seperti ini. Sekarang kita sudah sampai di pool dan kita akan langsung pergi ke makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ya teman-teman, kebetulan kita bersama sopir yang mau bercerita tentang sejarah wisata di sini. Yuk kita ikuti seperti apa ceritanya. Kita ikuti saja. Saudagar niku termasuk dagang tapi lewat laut ngoten lho Pak. Oke. Mantun ngoten ketemu peti tengah laut di Joko diinggir ambek nakodai diunggano. Wonten bayine teng jero peti niku wau. Ngrapung go tengah laut ngono akhire ana peti dibuka bayi terus di Kei jeneng Joko Samudro Ainul Yakin Kanjeng Sunan Giri Raden Paku dadi julukane papat ngoten lho. Oke. Sing sampean parani wau ngojek wau. Nah sakniki marani teng kota Syekh Maulana Malik Ibrahim. Teman-teman, kita mau ke makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Tadi Ya teman-teman, baru saja tadi Pak Supir mengisahkan tentang riwayat Sunan Giri, bahwa beliau adalah dulunya merupakan temuan ketika masih bayi, seorang saudagar menemukan peti yang ketika masih bayi berada di samudra, kemudian diangkat dan dibuka, ternyata isinya bayi. Kemudian bayi itu diberi nama Jaka Samudra, Raden Paku, dan Ainul Yakin, juga Sunan Giri. Jadi punya 4 sebutan katanya. Nah ini Tugu Lontar yang berada di kota ini. Seperti ini suasananya kota Gresik di pagi siang ini ya. Cukup padat dan ramai. Ini sebentar lagi kita sudah mau sampai di makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ikuti part kedua ya teman-teman, pasti lebih seru. Terima kasih.